Dan kita akan menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, terkait update seputar pencarian pelatih Valencia di Selat Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Jadi puluhan anggota Polri ini diberangkatkan untuk membantu upaya pencarian ini, Tribuners. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, menjelaskan berbagai alat material khusus milik Ditpolairut Polda NTT juga dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban. Bahkan berbagai peralatan canggih ini seperti drone bawah laut, kemudian sonar sistem, Seabob, skuter Bonex, dan beberapa alat tambahan lain dikerahkan. Nah, kabarnya untuk sonar ini bisa mendeteksi logam sampai radius 200 meter. Selain itu, pihaknya ini juga menerjunkan 3 unit kapal patroli kepolisian guna membantu proses pencarian tersebut. Mereka menggerakkan 2 unit kapal patroli, yaitu kapal patroli cepat 22-2007 dan 2 unit rigid inflatable boat milik Ditpolairut Polda NTT. Yang nantinya kapal-kapal ini, Tribuners, akan membantu proses pencarian visual di atas permukaan laut. Ia juga mengatakan 35 personil kepolisian ini dilibatkan dalam membantu proses pencarian korban KM Putri Sakinah yang kita ketahui memang tenggelam pada Jumat 26 Desember lalu di lintasan Pulau Kambing, Pulau Komodo. Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Pihaknya ini juga turut prihatin dan menyampaikan duka cita atas tenggelamnya KM Putri Sakinah tersebut. Pemirsa, simak dulu ya tayangan berikut ini untuk menambah insight dari Anda. Baik, selamat pagi. Dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR di hari keempat terhadap kecelakaan KM Putri Sakinah yang mengalami mati mesin dan tenggelam di perairan Padar dan Pulau Serai. Dapat kami laporkan perkembangan pencarian kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan pada pukul 07.00. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Dari penemuan satu korban dengan jenis kelamin perempuan, dan ini masih kita identifikasi apakah betul salah satu dari korban yang mengalami eksiden kapal yang tenggelam. Dari laporan tersebut dari Kantor Pencegahan Pertolongan Maumere akan menindaklanjuti dari hasil tim identifikasi yang dilaksanakan oleh RSUD dan tim yang berada di lapangan. Demikian laporan perkembangan operasi SAR terhadap KM Putri Sakinah. Terima kasih, selamat pagi. Nah, Tribuners, insiden ini memicu respons berbagai pihak ya, salah satunya Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno. Jadi Edi menilai peristiwa ini menjadi pengingat bagaimana pentingnya peningkatan standar keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia bahkan menegaskan terkait persoalan keselamatan transportasi ini bukan semata isu lokal, melainkan masalah nasional yang harus ditangani secara serius, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Edi menilai ketidakpastian cuaca ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko kecelakaan di berbagai moda transportasi. Sebab itu diperlukan langkah antisipatif dengan memperketat standar keselamatan baik di sektor transportasi udara, darat maupun laut. Oleh karena itu, dari pihaknya ini berharap ada peningkatan ekstra ya terhadap masalah keamanan, terutama perjalanan yang sekarang ini ditempuh, yaitu perjalanan udara, darat, dan laut yang memang tentu berisiko tinggi jika cuaca ini tidak bersahabat. Selain peningkatan pengawasan dari otoritas terkait,
Edi ini juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan para operator transportasi dalam mematuhi aturan keselamatan, khususnya terkait kondisi cuaca dan kapasitas angkut. Edi ini mengimbau kepada para pengelola dari berbagai moda transportasi agar betul-betul memperhatikan kondisi cuaca yang ada dan jangan sampai melupakan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, misalnya over capacity, yang nantinya bisa menambah risiko besar terkait dengan insiden-insiden yang mungkin tidak ingin kita harapkan. Dan Tribuners, memang pelatih Valencia, Fernando Martin Carreras, ini belum ditemukan hingga saat ini. Istrinya, Andrea Ortuño, menyatakan bahwa dirinya ini tidak akan kembali ke Spanyol tanpa suami dan ketiga anak mereka. Andrea Ortuño dan salah satu putrinya yang masih di bawah umur selamat dalam kecelakaan ini, termasuk 5 kru kapal warga lokal. Jadi hingga Senin kemarin, Tribuners, sang suami Martin Carreras Fernando bersama dengan 2 anaknya ini belum juga ditemukan. Sementara salah seorang anak lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga Martin Carreras pun memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat Indonesia pada Senin lalu, yang isi pernyataan ini diantaranya menyebut terkait penemuan salah satu jenazah korban pada Senin lalu. Pihak keluarga pun meminta masyarakat untuk mendoakan agar semua korban dapat ditemukan. Keluarga ini juga menyampaikan ucapan terima kasih atas support dari petugas yang melakukan pencarian korban. Mereka ini juga meminta agar publik menghormati privasi keluarga di tengah duka tersebut, dan memang keputusannya ini cukup membuat kita mengiris hati ya, karena bagaimana duka seorang istri yang kehilangan anak-anak dan juga suaminya. Kita doakan semoga tim SAR gabungan yang mencari terkait dengan korban-korban yang belum ditemukan ini bisa dilancarkan dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.